Nah, di dalam bubur bahela ini itu ada biji salak, kali ini Gang Rating 5 lagi ada di Karawang dan mau kasih rekomendasi makanan zaman dulu. Nama tempatnya adalah Tempo Dulu. Nah Sobat Makan, salah satu menu yang paling unik dari tempat ini adalah soun biru banjur. Selain itu, di tempat ini juga tersedia menu bubur zaman dulu, yaitu bubur bahela. Makin penasaran deh ya, kira-kira rasanya gimana nih? Yuk kita tanya Caca. Sobat Makan, hidup itu harus imbang. Ada sedih, ada senang. Sama kayak makanan di depan aku udah pesen yang asin sama yang manis. Nah, yang ini nih namanya soun biru banjur. Terus yang ini namanya bubur bahela. Sekarang aku mau cobain soun biru banjur. Nah, ini tuh sounnya warna biru itu emang udah dari sananya. Dan ini tuh cuman ada di Karawang. Cobain ya. Rasanya tuh chewy, nggak hancur. Soalnya soun biru ini tuh direndamnya tuh menggunakan air dingin. Uniknya nih Sobat Makan, proses merendam soun biru ini tuh menggunakan air dingin ya, bukan air panas. Makanya tekstur dari soun ini sangat kenyal. Soun biru disajikan dengan sambal kacang yang disiram di atasnya, makanya dinamakan soun biru banjur. Kalau udah disiram sambal kacang, kira-kira rasanya gimana ya? Kalau gitu langsung aja kita banjur ke soun birunya. Biar makin nyos, kita tambahin bawang goreng. Langsung aja kita makan. Ini benar-benar unik rasanya. Soun yang gurih, yang chewy, yang kenyal dicampur sama bumbu kacang yang nendang banget. Tuh rasanya kayak apa ya? Kalau aku bilang tuh kayak makan gado-gado, tapi ini tuh versi soun gitu loh. Caca lahap banget deh makannya. Jangan lupa loh, masih ada bubur bahela yang harus dicobain juga. Kira-kira rasa bubur bahelanya gimana nih? Nah, di dalam bubur bahela ini itu ada biji salak, terus ada pacar Cina, ada bubur sumsum hijau, ada bubur sumsum yang putih juga, dan yang terakhir ada ketan hitam. Dan seperti biasa ya, ini dikuahi sama santan. Ini kuahnya seimbang, santannya gurih, terus tercampur sama si gula Jawa ini, gula merah, tuh manis, gurihnya tuh pas gitu. Abis ini aku mau cobain sumsumnya. Ini langsung aku campur aja, sumsum yang putih sama sumsum yang hijau. Ini baru sumsum. Pas masuk ke mulut, langsung nyes. Langsung lumer. Gurihnya langsung berasa. Enak banget. Ini udah tercampur dengan sempurna ya. Langsung aja kita makan. Di sini lengkap ya. Ada biji salak, ada pacar Cina, ada ketan hitam, ada sumsumnya, semua lengkap. Langsung aja kita makan.
Cobain makanan asin udah, cobain makanan manis juga udah. Pasti sobat makan penasaran dong, kira-kira penilaian dari Caca gimana sih? Sobat makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Karena caranya gampang banget. Tinggal ambil HP kamu, ayo semuanya pasti punya handphone. Ayo diambil HP-nya, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu tuh, di situ tuh. Nah, abis kamu scan, sekarang kamu bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang biar nggak ketinggalan sama rekomendasi dari kita. Jadi menurut aku tempo dulu rasanya rating 5. Ngomongin soal kuliner di daerah Bogor nih, emang gak ada habisnya deh. Kali ini geng rating 5 bakalan melipir ke warung toge goreng dan laksa Pak Obit Gondrong. Menu yang paling terkenal di sini adalah toge gorengnya dong. Eits, tapi walaupun namanya toge gorengnya tuh nggak digoreng beneran loh, tapi malah direbus. Chef Kai buatnya yang banyak ya. Biar bisa bagi-bagi juga ke sobat makan. Nah, bumbu toge goreng ini dibuat dengan bahan dasar tauco loh. Kira-kira rasanya gimana ya? Langsung aja yuk kita tanya Audi dan Chef Kai. Oh, aku terharu banget deh. My bestie Chef Kai buatin aku ini. Ini apa? Ini tuh namanya toge goreng. Ini kondimennya ada apa aja? Soalnya tertutup semua ini sepertinya. Jadi ini tuh ada tahu, kupat, toge, terus udah gitu ada mie-nya juga dia. Terus bumbunya itu dia base-nya tauco, terus udah gitu ditambahin lagi ada kecap manis juga. Oh, dia pakai tahu kuning ya tuh? Bener, ini Pakai jadi tahu dia kuning. diiris-iris. Langsung kali ya kita cobain ya. Ini kita aduk semua kali? Enggak, aku mau nyobain bumbunya dulu nih sebelum dicampur nih. Oke, boleh. Nih, soalnya aku tadi penasaran banget. Nih, tuh. Ini tauconya potongan si kacang kedelainya tuh gede-gede, Gede-gede masih belum banget ya. hancur ya. Terus ada daun bawangnya juga, langsung kita cobain. Baru cobain bumbunya aja udah buat ngiler ya sobat makan. Tapi kondimen lainnya juga banyak nih. Duh, makin gak sabar deh cobain semuanya. Tapi ini tauconya tauco botolan apa emang from scratch gitu? Kayaknya ini bapaknya bikin deh, soalnya ini walaupun tauconya udah jadi dia campur lagi sama bawang-bawangan. Ini aku ngerasain kayak bawangnya kenceng banget ya. Terus kayaknya dikasih cabai juga, makanya kenapa ini warnanya agak merah ya. Dan manisnya mungkin bisa jadi dari kecapnya. Dari kecapnya, ya bener. Ini tahu dicampurin sama Bumbu. ini bumbu Oh. toge gorengnya. Oh. Let's go. Enak loh. Tahunya itu benar-benar lembut banget ya, Chef. Biasanya kan suka ada tahu yang asam, tapi ini nggak sama sekali ya. Nggak sama sekali. Dan ini adalah togenya. Aku udah kecampur sama mie, nggak apa-apa. Oh, Nih, aku toge plus bumbunya. Aduh, dahsyat. Coba langsung ya. aja kita cobain. Ini tuh perfect combination karena togenya itu masih krenyes-krenyes, masih crispy. Ditambah sama bumbunya, aduh enak banget ya. Jadi tadi emang togenya tuh cuma kayak direndam di airnya cuma bentar doang gitu, supaya teksturnya masih ada crispy-crispy-nya. Nah, ini juga ada ketupatnya. Jadi lucu ya, ini semacam kayak Ketupat tahu. ketoprak, ketupat tahu, gado-gado cuma beda bumbu. Ini pakai tauco gitu. Bener. Nih, kupatnya juga potongannya gede-gede ya. Gede-gede banget loh. Tuh, Langsung aja kita langsung cobain. Ketupatnya lembut banget ya. Bener. Nah, ini nih yang belum kita highlight ini adalah mie-nya ya. Iya. Ini mie-nya kayaknya gede-gede, kenyal, seksi gitu. Coba kita Oke. buktikan ya. Wah, mie-nya juga lembut banget ya. Wih, nggak afdol rasanya kalau makan toge goreng kalau nggak diaduk semua. Kira-kira setelah diaduk rasanya seperti apa ya? Langsung aja. Wah, ini enak banget sih. Aku yakin ya, orang bule makan ini pasti suka. Bener. Ini selera bule banget emang. Iya. Wah, ini sih enaknya tiada tandingan ya sobat makan. Eits, tapi jangan lupa juga, di sini menyediakan es buah pala khas Bogor.
Kira-kira rasa es buah palanya gimana ya? Tapi chef ini karena lumayan ada pedes-pedesnya juga. Tadi aku ngerasa pedas ya. Ada Ya. minuman itu. Yes. Tahu nggak ini apa? Ini apa? Ini namanya es pala. Ini jarang banget ditemuin di mana-mana. Di Bogor tapi banyak. Langsung aja lah kita cobain. Langsung aja. Seger banget sobat makan. Serutan buah pala yang lembut berpadu dengan gula murni. Tomar kotop deh pokoknya. Kayak lagi minum es kelapa. Airnya. Iya, airnya tuh mirip banget kayak es kelapa dicampur sama buah pala. Wah, perut udah kenyang, hati pun senang. Toge goreng Pak Obit sukses bikin lidah bergoyang. Udah gitu, ditutup dengan es buah pala yang segernya nyegerin tenggorokan.